warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online pendidikan agama Islam. Dan marilah kita tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan untuk mempersingkat waktu pada sore hari ini dalam presentasi dengan judul Masyarakat Madani dalam Kesejahteraan Umat, lanjutan daripada presentasi pertama. Untuk pada kesempatan ini kepada kelompok saya tugaskan, saya persilakan, tafadhol. Baik, terima kasih. Kali ini materi yang kita bawakan yaitu Masyarakat Madani dalam Kesejahteraan Umat lanjutan yang dibawakan oleh rekan saya yaitu Reva Putri Fahmila. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, langsung saja. Adapun submateri yang akan kami presentasikan pada sore hari ini yaitu yang pertama pengertian masyarakat madani, dan yang kedua adalah sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat, dan yang ketiga yaitu etos kerja Islam, dan yang keempat filantropi, zakat dan wakaf. Langsung saja pengertian masyarakat madani. Madani berasal dari unsur kata mim, dal, dan nun yang kemudian menjadi tamadana yang bermakna to become civilized, menjadi sopan dan beradab. Pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata madani dalam filsafat Yunani dan filsafat Islam dikenal dengan istilah polis dan Madinah, yakni masyarakat yang maju dan berperadaban, seperti dalam Quran Surah As-Saba ayat 15. Sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya. Ini dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Jika Al-Quran dan Al-Hadis dipelajari dengan seksama, tampak jelas bahwa Islam mengakui motif laba atau profit dalam kegiatan ekonomi. Namun motif itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial, dan temperance atau pembatas sendiri. Islam juga mengajarkan manusia untuk mengamalkan sedekah. Quran Surah Al-Nisa ayat 114. Selanjutnya, etos kerja dalam Islam. Etos kerja dalam Islam adalah sikap dan keyakinan bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah dan upaya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang kerja sebagai amal saleh yang mendekatkan hamba kepada Allah dengan memurnikan niatnya untuknya. Etos kerja ini didasarkan pada keimanan dan bertujuan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu perkenan Allah. Islam juga menekankan bahwa bekerja harus dilakukan dengan cara yang halal, profesional, dan tidak merugikan makhluk lain, seperti tidak memaksakan pekerjaan secara tidak wajar pada manusia, hewan, atau alat produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri etos kerja. Ciri-ciri etos kerja Islami menurut Ki Haji Toto Tasmara meliputi menghargai waktu, kejujuran, komitmen, disiplin, kreativitas, tanggung jawab, sikap percaya diri, istiqomah, jiwa kepemimpinan, hemat, mandiri, bersemangat belajar, dan berorientasi pada produktivitas dan perubahan. Etos kerja ini juga berhubungan dengan nilai eskatologis,
yaitu keyakinan bahwa amal baik akan mendapat balasan di akhirat, sehingga menumbuhkan kestabilan dan konsistensi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu filantropi, zakat, dan wakaf. Yang pertama yaitu zakat. Menurut fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang-orang yang berhak menerima zakat yang pertama yaitu fakir, orang yang memiliki usaha yang hanya menjamin setengah dari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua yaitu miskin, orang yang memiliki usaha yang menghasilkan lebih dari setengah kebutuhan hidupnya. Yang ketiga amil, orang yang mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Yang keempat mualaf, orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah yang perlu bimbingan dan bantuan dana. Yang kelima yaitu hamba sahaya atau budak. Yang keenam yaitu gharib, orang yang mempunyai utang akibat usaha bangkrut yang bukan karena maksiat dan ia tak sanggup membayarnya. Yang kelima yaitu sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, orang yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan yang baik. Selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, mungkin diambil manfaatnya guna diberikan jalan kebaikan. Syarat berwakaf. Yang pertama yaitu berhak berbuat kebaikan walaupun bukan Islam sekalipun. Yang kedua dengan kehendak sendiri, tidak sah jika dipaksa orang lain. Suatu yang diwakafkan yaitu yang pertama kekal zatnya, berarti diambil manfaatnya barang tidak rusak. Yang kedua mempunyai orang yang mewakafkan, walaupun musya atau bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan orang lain. Yang ketiga tempat berwakaf atau yang berhak menerima wakaf itu. Yang keempat lafal yang sesuai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari materi ini.